Oke, selamat siang Kak Beni. Apa kabar hari ini? Selamat siang Kak, saya hari ini baik-baik aja. Dan semoga terus baik-baik aja kakaknya juga. Amin, amin. Lagi tadi perjalanan dari Kemayoran ya, kalau nggak salah ya? Iya betul, dari daerah Kemayoran kita naik ojek online, biar cepat nyampe sini. Tapi nggak terlalu macet kan hari ini ya? Iya, nggak separah biasanya sih. Apalagi kalau lagi pulang jam kantor, aduh. Waduh, pusing. Di sini kalau kita mau pulang paling enggak ya setengah jam lah di depan tuh kita berhentinya ya. Astaga. Tiap hari lagi Kak. Cuma tuh. Itu udah bikin nambah stres tuh. Itu salah satu topik yang mungkin kita nanti coba bahas ya, penanganan stres ini. Oh iya, bisa. Cocok buat Jakarta. Buat Jakarta. Jadi sehari-hari memang aktivitasnya kebanyakan di Jakarta ya Kak ya? Iya, saya remote consultant. Jadi memang kerjaan saya dengan badan-badan internasional dan biasanya memang meeting lewat online dan mau nggak mau jadinya nyangkutnya di Jakarta aja. Internet juga lebih safe kali ya di Jakarta. Iya, lebih aman. Kadang bisa di kamar aja juga kan, jadi kayak nggak usah kemana-mana gitu. Sering nggak Kak kalau lagi meeting online gitu kamera dinyalain, atasnya pakai baju tapi bawah celana pendek gitu Kak? Nah. Pernah nggak Kak? Itu sering sih. Kalau mau ngaku dosa ya. Karena framingnya kan biasanya cuma sampai dada kan? Iya. Jadi kayak ya udah lah ya gitu kan, kita nggak kelihatan. Nah pas lagi berdirinya kan nggak kelihatan gitu. Kita banyak belajar waktu zaman COVID tuh. Kan iya begitu. Iya. Jadi hari ini kita berterima kasih banget sama Kak Beni karena sudah bersedia hadir di Kontras dan kita akan coba belajar dari kehidupan Kak Beni Prawira Shaw sebagai seorang apa nih bacanya nih, susah nih Kak, bisa dibantu Kak? Suicidologist. Ulang lagi Kak. Suicidologist. Yes. Oke. Ya. Sebagai host susah nih. Oke, nanti kita akan coba menggali dan kita belajar banyak dari kehidupan Kak Beni. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton dapat mendapatkan satu manfaat ya, belajar banyak dari kehidupan Kak Beni. Terima kasih sudah hadir di Kontras. Selamat datang di Kontras. Jadi Kak Beni ini sekarang aktivitasnya di Jakarta, tapi lahir di mana? Di Jakarta juga kah? Iya, jadi saya tuh penghuni Jakarta seumur hidup. Oke. Kecuali 1 tahun pas lagi studi di luar negeri gitu. 1 tahun waktu itu studi di Oxford. Di Oxford. Wah, ini kampus yang sangat prestisius sebenarnya ya. Dan paling tua. Di negara berbahasa Inggris. Yes. Dan banyak di seperti di bahasanya dibikin kompetisi ya sama yang di Amerika ada Harvard ada. Iya. Selalu dibanding-bandingkan ya. Benar. Dan selalu kejar-kejaran ranking kalau di. Boleh tahu nggak waktu itu di Oxford mengambil majornya apa Kak? Medical Anthropology. Medical Anthropology. Yeah. Medical Anthropology ini sebenarnya ada bedanya nggak dengan yang social anthropology atau gimana Kak? Iya sebenarnya lebih spesifik ya. Jadi bagaimana kita menggunakan lensa antropologi yang mengkaji budaya, masyarakat dan segala macam struktur di dalamnya itu mempengaruhi manusianya. Jadi kayak kalau yang social anthropology mungkin akan lebih banyak bahas aspek-aspek seperti buruh atau keadilan ekonomi, pendidikan. Jadi banyak banget yang bisa mereka kaji gitu ya. Sementara kalau saya lebih fokus ke area-area kesehatan. Bagaimana misalnya masyarakat tertentu meskipun sudah ada dokter, tapi mereka tetap lebih suka pakai dukun. Nah, itu ada banyak. Menarik. Di Indonesia banget tuh. Indonesia banget. Berarti di Oxford itu mengenal dukun ya Kak? Atau traditional medicine mungkin ya. Iya, traditional medicine. Kita juga baca itu. Jadi kayak salah satu profesor saya bahkan kajiannya beliau itu traditional Chinese medicine di Afrika. Oke. Iya, jadi gimana ceritanya si traditional Chinese medicine itu sampai ke bisa keimpor ke sana dan laku ternyata. Gitu kan? Padahal mereka juga
punya traditional medicine sendiri. Iya. Ternyata laku gitu. Oke. Gitu juga. Menarik ya sebenarnya ya. Nah ini kita juga akan belajar kenapa nih kakak tertarik di bidang medical dan tadi quote unquote sekarang berprofesi sebagai suicidologist. Yes. Nah, kita juga akan belajar itu. Jadi kakak waktu itu pendidikannya adalah secara sarjana dari psikologi, pendidikan psikologi di Universitas Bunda Mulia. Betul ya. Yeah. Nah, kemudian mengambil S2 atau Magister Psikologi Sosial Kesehatan di Atmajaya. Betul ya. Nah, ini kedua-duanya ini sebenarnya sangat terkait ya, bahkan sampai pada waktu di Oxford ini apa PhD kah atau itu master kedua. Iya. Oke. Jadi S2 nih. Iya betul. M-nya 2 kali. MSc. Oh gitu. MSc ya. MSc, so Magister Psikologi dan Master of Science. Oh, yeah. MSc, MSI. Iya, MSc. Oh, keren banget ya kak. S3-nya segera dong menyusul nih, kan baru selesai kan yang di Oxford kan? Amin. Sekarang baru aja submit. Oh really? Iya, baru submit. Kayak ada 5 option. NYU, City University of New York, balik ke Oxford juga ada optionnya, terus ada di Yale. Ya itu juga baru aja apply, dan another option itu di University of Melbourne. Wah ini Ivy League semua loh. Iya, tapi memang karena itu justru susah banget gitu. Keren banget nih. Tapi susah University of Melbourne boleh jadi pertimbangan juga sih kak. Iya. Karena memang kan kalau untuk S3 itu yang penting bukan prestige kampusnya ya, tapi lebih ke cocoknya sama profesornya. Profesornya kajiannya di situ nggak. Nah kebetulan semuanya di mental health dan kebanyakan itu ahli di pencegahan bunuh diri juga. I see. Kalau gitu kita dapat nih sambungannya dengan profesi yang sedang Kak Benny jalanin selama ini sebagai suicidologist. Mungkin banyak teman-teman yang sedang nonton atau masyarakat umum nggak terlalu familiar nih dengan terms ini gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Kak tentang ini. Jadi kita sebenarnya punya ilmu namanya suicidologi. Sama kayak kriminologi, sosiologi, antropologi gitu ya. Jadi suicidologi ini adalah keilmuan yang menggunakan lensa multidisipliner. Jadi dia bisa makanya itu kenapa saya masuknya pertama kali lewat psikologi dulu, habis itu bisa ditambahin dengan antropologi saya gitu. Untuk mengkaji resiko bunuh diri dan cara-cara pencegahannya gitu. Jadi memang kita ingin mempelajari bagaimana si bunuh diri ini disebabkan oleh faktor apa, bisa dicegah oleh faktor apa, dan bagaimana kita bisa melakukan intervensi di masyarakat ataupun intervensi klinis gitu untuk mencegah kematian bunuh dirinya. Artinya dari penyebab dan solusinya berbeda-beda ya. Penyebabnya ini, solusinya juga penanganannya spesifik ya, berbeda ya. Tentu saja karena kompleks sekali yang namanya diri itu. Jadi penyebabnya tuh nggak ada penyebab tunggal. Bahkan di setiap kasus yang kita tahu gitu ya, yang kita dengar di berita terutama tuh, itu tuh pasti ada disebabkan dari faktor biologis, psikologis, dan sosial. Psikologis, sosial mungkin agak bisa dipahami ya, tapi biologis. Iya, jadi ada kecenderungan di mana otak, misalnya struktur otak orang yang punya kecenderungan diri itu berbeda dengan orang yang tidak punya kecenderungan diri. Artinya secara biologis juga ada perbedaan di situ ya? Iya, gen pun juga berpengaruh gitu. Jadi memang ada, tapi kalau ketika kita bicara mengenai gen kan itu cuma kecenderungan ya. Kalau dan dia butuh faktor sosial dan psikologis untuk triggernya gitu ya. Memang jadi memang kita lagi banyak banget tuh area-area yang makin biological terkait dengan si perilaku diri ini gitu. Artinya bisa dibaca gini juga nggak Kak? Kalau misalnya secara biologis atau secara quote unquote keilmuan fisik ya, terbaca bahwa ada kecenderungan untuk itu atau genetik ada kecenderungan untuk itu, bisa ditangani
sejak dini untuk secara psikologisnya agar kecenderungan itu tidak berkembang misalnya. Apakah itu dimungkinkan atau belum sampai ke tahap itu sekarang? Kalau mau dimodifikasi secara genetik mungkin belum ya. Dan belum bisa sampai se-advance kayak misalnya kita bisa kasih pill supaya dia nggak punya pencegahan bunuh nggak punya resiko bunuh diri di masa depan. Tapi kita kan tadi masalahnya kan selalu game itu juga terkait dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Nah makanya itu lebih efisien secara ekonomi juga dan lebih efektif untuk kita menciptakan lingkungan yang aman, terus juga suportif supaya orang nggak kepikiran pengen. I see. Jadi sebenarnya secara lingkungan atau secara tempat dia berada pengaruhnya sangat besar ya, lebih besar gitu ya. Benar. Selalu di lingkungan itu tuh yang penentu ya, penentu. I see. Dan ini juga dari catatan yang saya punya, kakak saat ini punya tahun 2013 ya mendirikan komunitas yang disebut Into the Light Indonesia. Yes. And then sekarang juga masih aktif ya. Apa nih, komunitas atau organisasi sebutannya? Sekarang kita jadi badan hukumnya sih yayasan. Kita selalu mengklaim diri kami sebagai komunitas karena kami ingin ini sifatnya juga terbuka, inklusif, dan juga dijalani dan dipimpin oleh orang muda. I see. Gitu. Memang sifatnya jadinya kami sangat youth based dan youth led lah. Gitu. Kenapa Kak? Kenapa youth based? Nah karena memang data bunuh diri, kematian bunuh diri secara global itu sebenarnya menurun. Seluruh umur itu menurun. Oh, that's a good thing, right? Which is a good thing. Iya. Tapi ketika kita bedah per kelompok umur, selalu angka di youth yang meningkat per tahun. Oh, gitu. Iya, gitu. Jadi dia yang selalu lebih naik dibandingkan umur yang lain. Iya, padahal dulu kan trennya justru yang lebih tua, lansia. Karena mereka ditinggal mati, teman-temannya, pasangannya, kesepian ya. Juga mungkin makin nggak merasa berguna gitu kan, dengan fungsinya makin menurun gitu. Tapi sekarang ternyata youth itu yang selalu meningkat. Angkanya, dan ini terjadi di berbagai belahan dunia, nggak tidak hanya di Indonesia. Gitu. Jadi memang itu kenapa kami fokus banget ke youth. Selain juga argumen mengenai investasi dari sejak dini, gitu kan, bahwa ketika kita berusaha mendengarkan mereka, kita bangun intervensi yang bermakna bersama mereka, maka kita bisa invest untuk ibaratnya memberdayakan mereka sejak dini sehingga tidak berefek lebih jauh ke sana masa depannya lagi gitu. Oke. Jadi dicegah sejak dini lah dan kita rangkul mereka sejak dini. Betul. I see. Menarik banget nih. Jadi dan juga kakak saat ini termasuk di salah satu kelompok kerja kesehatan jiwa di Direktorat Layanan Kelompok Rentan yang ada di bawah Kementerian Kesehatan. Betul. Dan kakak di sini sebagai external resource person. Iya. Salah satu external resource person ya. Iya. Bisa dijelaskan sedikit tentang ini Kak? Jadi kami diundang oleh direktorat, saat itu namanya Direktorat Kesehatan Jiwa, untuk menjadi panel ahli lah ibaratnya. Jadi ada sekitar 40 orang, psikolog, perawat jiwa, psikiater, pekerja sosial, termasuk juga NGO leaders. Itu untuk ketika ada program atau perencanaan tahunan dengan isu kesehatan mental, kita jadi bisa kasih masukan. Seperti narasumber jadinya. Dan kita juga bisa dilibatkan langsung di programnya ketika temanya relevan dengan area kerja kita. Jadi kalau untuk saya misalnya, kalau kemarin ini saya diundangnya untuk urusan bagaimana membangun pedoman terkait hotline, atau misalnya bagaimana membangun pedoman terkait pemberitaan diri. Nah, hal-hal seperti itu yang memang langsung berhubungan dengan bunuh diri, itu biasanya saya langsung dilibatkan. Gitu. Seperti social campaign juga ya. Campaigning-nya, segala macam. Jadi artinya Into the Light ini dalam bentuk yayasan dan sebagai komunitas, bukan menyediakan hotline atau clinical service sebenarnya ya? Enggak. Jadi kami memang lebih kayak think tank sih. Think tank ya. Melakukan riset,
Oh. Karena kan memang jarang banget data terkait bunuh diri di Indonesia gitu Yes. Terus juga membantu akademisi untuk mengembangkan intervensi di puskesmas gitu. Hal seperti itu sih yang biasa kami lakukan. Oke, jadi seperti social campaigning tadi juga, lalu riset, memberikan masukan-masukan, advice ya, mungkin untuk di puskesmas, penanganan masyarakat secara kesehatan mental harus bagaimana. Advokasi kebijakan publik juga gitu. Salah satunya adalah bagaimana kita menerapkan pedoman pemberitaan bunuh diri gitu. Makanya kalau sekarang media ada berita bunuh diri itu di bawahnya selalu dibilang untuk mencari bantuan. Gitu. Dulu itu nggak ada. Per 2016 itu kami belum ada. Kami usaha push itu dari 2017 dan berhasil ada pedomannya di 2019. Wah, syukurlah. Dan pada waktu itu kalau kayak di Amerika tuh dengar perusahaan mereka punya 1-800 number untuk suicide ya kan. Tapi kalau di Indonesia waktu itu mungkin belum ada ya. Iya, jadi memang kalau untuk hotline service di Indonesia tuh kayak nyala-mati gitu. Jadi ada sempat sesaat tapi habis itu tutup lagi gitu. Terus nanti nyala lagi gitu dengan push dari masyarakat. Jadi memang kalau dari pengalaman kakak kenapa itu bisa terjadi sih? Iya, ada yang kita lihat itu kan dua pelaksananya itu pertama dari pemerintah, pertama dari NGO. Kalau kita lihat dari sisi NGO kan dananya nggak banyak ya. Bayangkan kalau harus melaksanakan itu 24 jam, terus orang-orangnya juga pasti kena burnout gitu kan. Jadi memang sustainability kalau dari pihak NGO itu sangat bergantung pada siapa yang ngasih donasi. Dan bagaimana mereka manage human resource-nya untuk bagi shift segala macam, yang mana itu juga tricky karena belum tentu banyak orang yang mau apply. Dan ini yang jadi issues juga. Nah tapi kalau dari pihak pemerintah itu memang udah buat ada beberapa kali gitu. Dulu di tahun 2010 sampai 2018 kayaknya udah ada gitu ya. Tapi alasannya adalah tidak banyak penelpon sehingga ditutup. Nah itu lalu muncul lagi lah pas lagi zaman COVID. Gitu. Zaman COVID kayaknya orang stres banget kan di rumah terus juga ada yang kena layoff gitu kan. Banyak banget gitu masalahnya. Nah akhirnya dibikinlah psychological first aid gitu ibaratnya, tapi lewat call. Waktu itu diinisiasi oleh HIMSI bersama dengan pemerintah gitu. Dan berjalan sesaat itu ada yang 24 jam, tapi habis itu juga dalam beberapa tahun orang nelpon lagi juga agak susah lagi gitu. Nah itu akhirnya juga ada beberapa hal yang terjadi di media sosial misalnya gitu menjabarkan pengalaman mereka bahwa saya pengen nelfon tapi nggak dapat susah nggak tersambung terus juga ada lagi yang nanti ini kita lagi coba bikin lagi gitu yang baru supaya bisa lebih profesional, dan lebih bisa terintegrasi dengan layanan kesehatan langsung dengan RSJ gitu. Nah itu yang kita lagi uji cobakan sih. Nah cuma memang lagi-lagi isu pendanaan dari pemerintah pusatnya gitu kan ya untuk supaya si hotline ini bisa survive dan sustainable itu kayak gimana gitu. Nanti jadi memang terkait dengan health financing issue sih. Nah ini mumpung kalau ada yang nonton, ayo dong pemerintah dukung dong, kesehatan mentalnya juga penting ya Kak. Apalagi kondisinya tadi ya di 2020 pada waktu COVID banyak banget yang, dan isu kesehatan mental pada waktu itu makin naik ya, jadi sorotan istilahnya. Dan sekarang juga menjadi salah satu hot topic juga ya, banyak orang yang makin melek, makin ngerti soal kondisi mental health mereka gitu. Saya rasa yang nonton juga boleh deh komen atau gimana kayak bantu untuk supaya pemerintah nih kasih perhatian lah gitu. Dan nanti dananya untuk hotline ini yang terintegrasi dengan RSJ ini bisa segera terrealisasi ya. Kita sih mengharapkan supaya bisa tetap sedia 24 jam dan aksesibel buat semua orang ya. Yes, penting banget. Nggak ada yang tahu
kejadian bunuh Seperti diri itu apa? kan kapan muncul? Iya betul. Oke, nah menarik banget. Sekarang setelah kita bicara apa yang kakak lakukan di akhir-akhir ini, kita juga pengen kenal nih sosok seorang Benny Prawirasyau di masa kecil dan perjalanannya. Kenapa kok tertarik di dunia mental health atau tertarik tentang khususnya adalah sebagai ahli pencegahan bunuh diri, ceritanya seperti apa kita juga pengen kenal nih. Kakak waktu itu tumbuh besar di Jakarta tadi ya, Iya. lama di Jakarta dan jarang banget keluar nih kelihatannya. Iya. Udah enak banget di Jakarta. Udah enak banget di Jakarta. Kalau orang tua aslinya mana kak? Sama, jadi paling jauh mungkin Tangerang ya. Jadi kayak dari pihak mama itu kayaknya. Tapi udah beda provinsi lah. Udah ya. beda provinsi. Oke. Jadi tumbuh besar di Jakarta. Di Jakarta dan juga saya pas dari kecil sampai sekarang itu selalu di area yang kurang lebih sama gitu. Jadi kayak cuma pindah kelurahan beda satu kecamatan gitu. Jadi selalu di situ Daerahnya situ lagi ya. Oke. Berapa bersaudara kak kalau boleh tahu? 3 bersaudara, saya paling bungsu. Paling kecil. Ya. Waduh, paling disayang nggak? Ya dulu dimanja banget. Tapi itu juga karena sakit. Sakit-sakitan. Oh, karena sakit-sakitan. Iya. Oh, karena ada apa pada waktu itu? Asma. Iya. Jadi perhatian ya buat orang tua ya. Iya memang. Oke. Karena aktivitas sedikit langsung bengek gitu kan. Terus kalau ada apa sedikit bengek lagi. Apalagi kalau anak-anak masih suka lari-larian, aktivitas fisik, jadi terbatas ya. Jadi terbatas banget tuh. Oke. Nah, pada waktu itu kalau boleh tahu orang tua kakak pada waktu itu bekerja sebagai atau mata pencahariannya apa pada waktu itu? Waktu itu ibu saya jadi di rumah tangga. Oke. Dan bapak saya lebih ke sewa kontraktor bangunan gitu ya. Jadi kalau ada project untuk bangunan rumah gitu, misalnya rumah pribadi untuk direnovasi atau apa gitu, bapak saya punya rombongan kulinya lah gitu untuk ngerjain semuanya mandornya. Oke. Jadi memang penghasilannya juga dibilang kayak lebih kayak freelance ya kalau sekarang dibilangnya gitu kan. Jadi on project basis gitu. Project basis ya, artinya tidak ada penghasilan tetap lah. Tetap. Iya. Tapi tumbuh besar secara keluarga, satu masa kecil yang menyenangkan atau ada tantangan pada waktu itu kak? Banyak tantangan sih kalau dibilang ya. Papa mama tuh nggak pernah nuntut hal lain kecuali pendidikan. Oke. Jadi konsepnya pendidikan konsepnya sangat di pendidikan banget. Jadi kayak kita harus striving banget gitu. Harus juara nih. Harus juara segala macam gitu. Dan kalau nggak juara ya tentunya jadinya ada pukulan, omelan, gitu lah. Tapi zaman dulu memang fisik tuh masih banget. Masih banget. Iya. Jadi memang masih sering dipakai banget tuh hal kayak gitu. Jadi memang hal-hal seperti ini yang akhirnya ngebuat saya kayak harus ngejar nih gitu pendidikan gitu. Yang mana ya jadinya pro-nya adalah saya nggak sempat nakal gitu ya. Jadi nggak sempat nakal karena habis pulang sekolah kursus lagi, belajar lagi gitu kan. Tapi ya on another hand jadinya ya sosialisasi agak berkurang gitu kan. Jadi kayak kita kan sebagai manusia tetap harus belajar ya bagaimana misalnya bersosialisasi sama orang lain, terus juga interaksinya gimana segala macam gitu kan. Apalagi anak muda kak. Iya. Makanya jadinya kayak dibilang socially awkward dulu gitu. Jadi kayak sampai sekarang pun saya masih harus belajar gitu untuk menyesuaikan diri dengan orang lain segala macamnya itu tetap belajar gitu. Jadi memang itulah pro dan cons-nya gitu. Dan juga akhirnya jadi ketika mulai masuk masa remaja tapi sistemnya masih kurang lebih sama gitu. Jadinya saya ngerasa kesepian gitu. Nah disitulah mulai banyak pertanyaan. SMP ya. Kurang lebih umur 13 tahun tuh saya mulai mempertanyakan apa sih arti hidup gitu. Terus juga bagaimana apa sih kebahagiaan, apa sih penderitaan gitu. Jadi kayak banyak pertanyaan-pertanyaan filosofis. Terus juga karena di lingkungan sekitar rumah dan di lingkungan waktu itu pas SMA
baru masuk ke lingkungan sekolah yang akhirnya mempertanyakan kayak identitas minoritas saya gitu. Jadi kayak Mungkin mempertanyakan bukan dalam kondisi yang apa ya pengen tahu ya, tapi lebih kayak merendahkan gitu konsepnya. Jadi kayak hal-hal seperti ini akhirnya membuat saya bertanya-tanya juga kenapa kok manusia ada ya yang begini gitu ya. Jadi yang merendahkan orang lain. Hanya karena identitas yang mungkin dia juga nggak milih gitu. Dan tidak bisa merubah. Dan nggak bisa diubah gitu. Jadi iya. kayak ya udah jadinya saya tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan itu, terus mulailah jadi kayak akhirnya dikombinasikan dengan kesepian, akhirnya mulai menggerogoti ke badan saya. Jadi makin sering asma, terus makin ke-trigger gitu. Jadi memang dari sana tuh saya mulai punya pemahaman dari pengalaman sendiri bahwa tubuh dan pikiran kita tuh nggak terpisah gitu. Jadi satu sebenarnya gitu. Jadi kita memang dan itu juga kenapa penting untuk melihat bagaimana masyarakat menerima orang gitu. Kalau ada eksklusi, ya itu pengaruh ke psikologisnya juga. Gitu. Hal-hal kayak gini akhirnya saya ketemu ke psikolog, terus juga dari psikolog pun waktu itu kan ada BPJS ya. Jadi kayak saya ngerasain sendiri bagaimana keluarga saya yang kerja on project basis gitu ya dari papa saya sendiri gitu. Harus keluar uang ke dokter, psikolog juga gitu kan. Jadi kayak ternyata akses kesehatan tuh nggak semudah itu loh gitu. Dan itu limited gitu. Apalagi kalau kita mau ke unit swasta gitu kan, itu kan makin mahal lagi gitu. Betul. Nah itu yang akhirnya ngebuat saya mikir kayak ya akhirnya keputus di psikolognya di masa kecil itu, di masa remaja itu, terus ya udah I just have to survive by my own gitu. Untuk dengan pertanyaan-pertanyaan ini gimana caranya memproses emosi saya gitu kan, terus juga untungnya sih memang dari kecil tuh saya saya nggak peduli dengan istilah laki-laki itu nggak boleh nangis gitu. Jadi kayak keluarga sebenarnya enforcing itu kayak ngapain sih lu cengeng banget gitu jadi laki-laki gitu. Tapi ternyata ya setelah saya pelajari itu ngebantu melepaskan emosi dan nangis itu wajar gitu sebenarnya sebagai manusia gitu. Yang nggak wajar itu kan kalau kita tiba-tiba nangis tanpa ada penyebabnya. Gitu. Tapi kalau ada penyebabnya ya nggak apa-apa gitu sebenarnya. Nah hal-hal seperti ini yang akhirnya ngebuat saya jadi bisa lebih ngeliat ke dalam. Terus juga jadi mempertanyakan hal-hal yang eksistensial tadi itu gitu. Nah dari sana akhirnya jadi kebentuklah pemikiran bahwa kayaknya awalnya malah saya pengen ambilnya filsafat. Karena tadi banyak pertanyaan tadi tentang kehidupan, tentang kebahagiaan. Gitu. Jadi filsafat juga sangat dekat nih sama Kak Benny sebenarnya ya. Betul. Jadi kayak tapi setelah itu kepikirannya adalah gimana melihat ini secara ilmiah. Gitu. Itu kenapa akhirnya saya memutuskan untuk kayaknya psikologi aja deh gitu. Tapi karena mama saya sakit waktu itu, jadilah saya harus nunggu 4 tahun. Karena saya harus ngumpulin uang lagi. Untuk kuliah itu terhenti. Jadinya pas saya lulus SMA, mama saya sakit. Dan mama sakitnya itu jadi bawa disabilitas dia gitu. Penurunan fungsi banget gitu. Jadi kita juga harus membantu merawat segala macam gitu kan. Nah itu yang akhirnya ya udah jadi 4 tahun break. Gap year, dan itu akhirnya ngebuat saya bahwa saya harus terus-menerus membuktikan diri gitu. Nah itu yang akhirnya bawaan udah dulu pernah kesepian, terus udah pernah segala macam gitu, ngalamin diskriminasi segala macam. Ya akhirnya jadi numpuk pas lagi masa dewasa muda gitu. Mungkin kita stop dulu situ dulu, kita get back sedikit Kak. Jadi ada beberapa poin yang menarik untuk saya. Pertama, berarti sebenarnya dari masa pengalaman Kakak waktu masa muda lah ya, artinya remaja, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, lalu keterbatasan informasi dan bantuan juga secara medikal, men-trigger Kakak untuk
lebih fokus dan akhirnya tertarik untuk menemukan satu solusi kali ya gitu ya. Ya sehingga sekarang ini posisi sekarang ini juga ada sumbangsihnya nih dari kejadian masa remaja itu ya gitu. Oke. Nah, poin kedua adalah begini Kak, apakah pada waktu terjadi tantangan tersebut ya artinya tadi ada diskriminasi, kalau bahasa sekarang mungkin bullying kali ya. Bullying, yes. Nah, mungkin waktu itu apa yang kakak rasakan dan dukungan dari keluarga, dari teman-teman sekitar atau dari kakak mungkin seperti apa pada waktu itu kondisinya? Waktu itu baru 2000-an awal, jadi kita sangat jauh gitu ya. Jauh banget kayak orang ngedengar apa itu bullying gitu, itu nggak kebayang dalam kepala mereka. Dan yang terjadi adalah kita kan terlalu mewajarkan bullying karena kita nganggap bahwa anak-anak wajar aja gitu, masih nakal-nakalnya segala macam gitu. Nah, yang terjadi adalah ya orang tua saya bilang ya kalau kamu nggak mau digituin kamu ngelawan. Gitu. Selalu begitu ya jawabannya. Iya, kan? Semua orang. Ya pertama gimana ngelawannya kalau mereka lebih banyak orangnya gitu kan ya. Yang ada nanti saya malah digebukin atau gimana gitu kan, atau dikucilkan. Iya dikucilkan, makin dikucilkan ya makin dikucilkan pun juga kan bullying kan, bullying secara sosial gitu. Jadi ya makin susah gitu ngapa-ngapain. Dan ya pihak sekolah sih sebenarnya mau merespons, tapi kalau saya ngelihatnya lebih ke responsnya nggak akurat lah, kayak terlalu punitif ke pelaku, tapi nggak ada perhatian untuk ngasih support lebih lanjut supaya nggak ada pencegahan lebih jauhnya, gitu kan? Nggak ada follow upnya, nggak follow through, gitu. Jadi nggak selesai sebenarnya masalahnya. Iya, jadi memang kan sebenarnya kalau kita lihat masalah bullying itu kan adalah tentang bagaimana penerapan sistem yang nggak cuma menghukum pelaku, tapi juga melindungi korban. I see. Gitu. Ya, dua sisi harusnya. Nah, yang terjadi kan adalah kalau di Indonesia itu sukanya menghukum pelaku aja. Gitu. Korbannya yang penting lu puas deh dilihat nih gitu. Jadi kayak ya enggak gitu juga gitu. Saya butuh perlindungan juga ke depannya supaya nggak kenapa-napa lagi gitu kan. Nah, itu akhirnya yang menurut saya sih belum ada gitu. Saat itu. Jadi memang ya akhirnya merasa kayak unsupported, dan itulah kenapa akhirnya merasa kesepian tadi makin gede lagi jadinya. I see. Jadi boleh nggak diceritain sedikit yang sudah dialamin sebagai bullying atau konteks bullyingnya tuh seperti apa, dan tadi sempat dikatakan sama Kak Benny bahwa ini terjadi karena kakak adalah seorang atau golongan minoritas gitu ya. Seperti apa sih Kak gitu sebenarnya? Iya, misalnya pas lagi kita ibaratnya kita lagi cengkrama gitu ya sama tetangga, terus kayak dia terus ada tiba-tiba hal yang nggak serap dari kita gitu, saya sama anaknya gitu. Ya tiba-tiba ngomongnya ya udah Cina gitu, nggak tanyain Cinanya gitu. Atau ketika di sekolah yang agamanya beda, ya saya ditanyakan kenapa enggak lah, gue ngeliat agama lu kayak begini-gini gitu loh. So jadi kayak kenapa begitu I didn't do any harm to your religion, kenapa tiba-tiba ngomongnya ofensif ya gitu. Jadi kayak hal-hal kayak gitu yang akhirnya membuat saya kayak numpuk gitu loh. Jadi kayak apa ya yang ngebuat orang-orang ini kok bisa membenci kelompok lain gitu. Tapi pada waktu itu sebagai Benny kecil, sebagai Benny remaja, tentu pikirannya nggak ke arah sana, lebih ke sakit hati mungkin. Sakit hatinya iya, sedih gitu. Dan memang di sisi lain tapi tetap gitu. Jadi kepikiran kayak orang bisa segininya ya sama orang lain. Itu pertanyaan besar yang si Benny kecil tidak bisa jawab waktu itu. Iya, karena memang makanya pelarian intelektualnya makanya pas mau kuliah bilang gitu. Jadi ada benang merahnya sih sebenarnya dari orang tua yang sebenarnya menuntut secara intelektual dan secara pelajaran juga harus bagus. Lalu terjadi masa-masa tidak enak di remaja itu. Akhirnya pertanyaan besar itu muncul, jawabannya juga secara akademisi nih akhirnya nih. Mencari jawabannya secara akademisi nih. Iya. Jadi memang ada proses intelektualisasi lah gitu. Jadi kayak ya kenapa nggak kita jawab secara
secara intelektual gitu kan. Iya. Mencari jawaban. Pada akhirnya. Jadi kayak semacam tujuan hidupnya adalah mencari jawaban akan ini dan solusi untuk mencegah itu supaya nggak terjadi lagi. Kalau sekarang di Indonesia keadaan orang-orang yang sedang bunuh diri atau peringkat rating bunuh diri di Indonesia apakah tinggi Kak? Atau secara rating dunia gitu ya? Nah itu susah untuk kita untuk cari taunya karena harusnya itu ada dari pihak pemerintah untuk melakukan pendataan. Jadi kita ada yang namanya National Suicide Registry System. Sistem pencatatan kematian bunuh diri atau percobaan juga bisa dimasuk ke sana. Tapi ya kita karena nggak ada, yang kita punya hanya prediksi. Jadi tidak akurat. Tidak terlalu akurat lah gitu. Prediksinya memang sekitar ada tingkat underreporting itu sekitar 8 kali lipat dari yang dilaporkan. Jadi gede banget sebenarnya. Besar sekali. Let's say bahwa ada kematian bunuh diri, diprediksi waktu itu sekitar 2.000-an per tahun. Maka real reportingnya mungkin bisa 16.000-an. Wow, itu banyak loh Kak. Dari angka kita 260 juta ya. Yes. Jadi kayak sekitar segituan lah. Iya, tapi menurut saya tuh 16.000 jiwa. Makanya. It's a serious issue gitu. Banget. Ya, dan itu sebenarnya butuh concern lebih kali ya untuk diselesaikan gitu. Nah, kalau dari kakak sendiri yang sudah kakak alamin tadi perjalanan kakak sudah sampai akhirnya 4 tahun gap year, dan finally kakak akhirnya bisa kuliah di Universitas Bunda Mulia kalau nggak salah ya. Nah, mengambil sarjana psikologi. Pada waktu itu terjawab tidak pertanyaan yang sedang kakak cari? Jadinya sebenarnya lebih ngerti kali ya. Tapi kalau menjawab secara per se enggak ya. Kayak ya udahlah ya, ngerti dasar-dasarnya segala macamnya gitu. Terus juga karena waktu itu tiba-tiba ada teman yang nelpon pengen bunuh diri gitu. Really? Iya, biasa kan memang anak psikologi kan jadi tempat curhat ya gitu kan. Jadi banyak banget ya. Aduh, ini lagi ini nih segala macam, atau teks sih biasanya. Waktu itu SMS masih ada, terus juga masih ada BBM gitu kan. Nah, itu BBM menolong tuh. Jadi kayak ada yang cerita curhat. Kamu belajar psikologi kan? Iya, terus mau curhat. Ya udah kayak cerita gitu. Nah, jadi hal-hal kayak gitu ada gitu. Dan di tahun 2012 itu saya nerima call, dan itu yang benar-benar ngebuka mata saya gitu bahwa ternyata isunya tuh ada depan mata. Tapi ketika saya berusaha mencari resource dari hasil waktu itu kan masih pakai googling lah ya kita. Dari googling gitu, informasi yang terkait bunuh diri itu kebanyakan dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia dia bahasanya medis psikologis banget. Jadi orang dalam bahasa teoritis gitu lah. Ya, nggak bisa dipahami langsung orang awam gitu ya. Iya, orang awam tuh jadi kayak ngangingong lah kalau baca itu gitu. Ya, dan sekarang kayak bayangin aja kalau saya yang mahasiswa psikologi saat itu semester 4 nggak bisa akses bacaan dengan mudah, apalagi orang yang sedang dan yang sedang mungkin ya lagi mengalami gitu kan, ada atau juga yang orang yang lagi juga sama posisinya kayak saya, lagi pengen bantu tapi bingung juga nih apaan gitu kan, teori mana gitu. Nah ini gitu akhirnya ngebuka mata saya gitu, akhirnya kayaknya butuh deh untuk pencegahan bunuh diri. Soalnya waktu itu juga kita udah lihat pencegahan kekerasan ada, bullying ada, HIV bahkan ada gitu. Jadi kayak kenapa kita nggak ada ya pencegahan bunuh diri di Indonesia gitu. Nyari ada, ternyata beberapa psikolog dulu pernah buka kayak nomor untuk mereka dihubungi. Terus ada juga yang buka perpustakaan di pesantren terkait dengan resource pencegahan bunuh diri gitu. Jadi ada beberapa upaya sebenarnya saat itu, tapi memang tidak berkelanjutan. Nah, jadilah di tahun 2013 itu kami mengundang salah satu dari mereka, ajarin dong, gitu. Gimana sih caranya mencegah bunuh diri? Nah, saya sama teman-teman saya bikinlah jadi panitia. Waktu itu di tahun 2013 kita announce acaranya
Dan ada dong orang yang reach out. Oh, oke. Jadi tadinya tuh kita kepikiran ya udahlah ya kita bikin seminar aja gitu kan, sekali gitu. Begitu kita undang narasumber, kita announce acaranya segala macam, ada yang reach out dari Bali lah, dari Surabaya lah, padahal acara kita kan di Jakarta ya. Iya. Nah saat itu kita juga bingung, wah Ini ternyata gimana ya? iya, responnya lebih dari yang kita harapkan. Iya, Dan gitu. ternyata kebutuhannya banyak loh. Banyak di berbagai kota. Nah, nggak hanya di Jakarta. Gitu. Jadi kayak oh ya udah kebetulan saya punya kenalan psikolog di 2 tempat itu. Saya minta bantuan mereka. Di refer ke mereka. Gitu. Bisa nggak ya tolong ini ada yang butuh Dibantu. bantuanmu kayaknya gitu. Gitu. Jadi ya udah kebantu, but then ya itu jadi pertanyaan besar lagi bagi saya gitu. Saya dulu pernah mengalami masa-masa di mana saya keputus bantuan saya ke psikolog. Yes. Saya pernah ngalamin di mana lingkungan saya tuh nggak aman loh untuk bahkan cerita Yes. tentang bullying yang saya alamin. Orang tua nggak ngerti itu juga, keluar sekolah nggak ngerti itu juga. So I was in their place gitu. Yes. Kayak ngerasain bahwa meskipun tidak sepenuhnya sama, tapi ngerti gitu. Iya. Dan ngalamin bahwa orang tiba-tiba nge-reach out dari berbagai tempat itu tuh kayak nandain bahwa nggak bisa nih cuma di Into the Light aja gitu. Nggak bisa nih cuma nyangkut ke satu orang doang. Kita harus bisa memberdayakan lebih banyak orang supaya mereka bisa saling bantu. Iya. Reach out-nya lebih jauh lagi ya. Iya, jangkauannya lebih jauh lagi gitu. Iya. Jadi itulah yang akhirnya membuat saya menginisiasi sama teman-teman panitianya waktu itu untuk kayaknya nggak bisa di seminar doang deh. Kita bikin komunitas yuk. Oke. Kita bikin berkelanjutan. Oke. Tadi kita kembali sedikit Kak. 2012 Kakak mengalami mungkin orang terdekat atau orang dekat lah ya, orang yang Kakak kenal reach out karena ada masalah dan akhirnya punya pikiran untuk bunuh diri pada waktu itu, sehingga itu menjadi trigger untuk istilahnya do more nih, cari solusi seperti apa. Dan pada waktu itu, by the way, waktu kita masih muda, kelihatannya kita seumuran nih Kak soalnya. Pada waktu itu sangat sulit untuk mendapatkan informasi dan lain-lain. Iya. Nah, ini menjadi relevansi pada waktu saat Kakak dibutuhkan ini, bisa ngerti rasanya kayak apa sih kalau kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi kan gitu. Tapi yang men-trigger saya adalah tadi ternyata ada juga perhatian dari quote unquote ya pemuka-pemuka agama mungkin. Agama-agama tertentu juga memberikan akses untuk informasi lebih soal bunuh diri. Iya. Ada nggak pengalaman Kakak bahwa agama itu menjadi salah satu solusi untuk quote unquote menghentikan orang untuk berpikiran bunuh diri? Iya, jadi kami paham betul bagaimana agama itu berperan penting ya di Indonesia. Makanya seminar pertama kali kami sebagai komunitas pencegahan bunuh diri orang muda pertama di Indonesia itu justru pertama kali kami upayakan dengan Sekolah Tinggi Teologi. Oh, oke. Dan saat itu sekolah tinggi, namanya Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Oke. Jadi saya minta izin sama dosennya, dan dosennya setuju dengan idenya. Panitianya dari pihak saya yang banyakkan psikologinya, terus gabung sama teman-teman teologi. Untuk ya udah kita bikin acara, ada pembahasan psikologinya, bagaimana membantu orang lain dalam kondisi krisis, tapi juga ada interpretasi agama yang waktu itu adalah Kristen dan Islam yang punya welas asih kepada orang punya pemikiran bunuh diri. Jadi sebenarnya agama itu punya berbagai fungsi di dalam pencegahan bunuh diri. Yang pertama adalah bagaimana menciptakan komunitas yang berulas asih ketika melihat penderitaan, terus juga jadinya mereka bisa nemenin, gitu ada kan. Ada compassion gitu, mendampingi, mungkin bahkan sampai ke psikolog, sampai psikiater gitu ya, nemenin orang yang punya pemikiran bunuh diri ini gitu. Tapi di sisi lain, memang ini yang pedang bermata dua kalau saya bilang. Jadi ada pemahaman agama itu bahwa orang yang mati bunuh diri itu akan masuk ke neraka. Kan? Berdosa gitu. Jadinya dianggap satu, buat yang mengalami pemikiran bunuh diri, kalau resikonya dia belum tinggi banget, pemahaman seperti ini ngebantu. Sehingga dia nggak mencegah dia untuk nggak sampai ke
percobaan. Oke. Gitu. Tapi di sisi lain, kalau komunitasnya tidak compassionate, Yes. dan justru komunitasnya malah Judgmental. dia bisa menggunakan belief itu untuk bilang kamu tuh berdosa, Iya, jangan malah gitu, menghakimi. malah jadi menghakimi Iya. gitu. Nah ini akhirnya Malah jadi trigger. dia tadinya udah cerita, Iya, udah iya, mau minta iya, bantuan iya. sama kita, tapi kita ingetin, kamu tuh berdosa segala macam. Dia udah ingat, makanya dia minta bantuan kan gitu. Iya, iya, iya. Nah sayangnya kalau kayak begitu jadi shutdown dia. Iya, malah tertutup. Malah tertutup karena Iya. dia dibikin malu kan Iya, sebenarnya. iya. Seolah-olah dia tak bisa ingat bahwa itu dosa Iya, gitu. iya. Dia ingat, dia tahu, cuma perasaan sakitnya itu terlalu kuat. Iya, gitu. iya. Sehingga akhirnya dia pengen rasa sakitnya dibagikan. Tapi orang yang nerima itu nggak bisa gitu. Iya, Kamu dosa gitu. Jadi kayak ya udah akhirnya Hanya sekedar menghakimi Menghakimi aja. gitu. Iya, harusnya dirangkul. harusnya dirangkul. Di istilahnya didekati ya, artinya ditemani. Iya, gitu iya. ya. Compassion tadi. Compassion tadi itu memang kadang kita cuma butuh menyaksikan dia aja gitu, Yes. mendengarkan, menyimak gitu. Oke. Nice. Sebelum kakak, saya juga punya salah satu bintang tamu di Kontras. Mungkin nanti kalau kakak ada waktu bisa nonton. Dia juga salah satu orang yang punya pikiran untuk bunuh diri pada waktu itu, dan dia mengalami juga beberapa kali percobaan, dan saat ini sudah sangat diperbaiki mentalnya. Tapi dia juga cerita sama saya pada waktu sangat terbuka bahwa secara fisik dia terganggu. Nah, sempat sampai lumpuh 9 bulan, 8 bulan ya, atau 9 bulan saya lupa. Karena betul-betul dia tuh, tadi yang kakak sampaikan itu men-trigger saya nih kata-kata itu, bahwa rasa sakitnya tuh dia tidak bisa memanifestasikan, tidak bisa apa bahasanya ya, menjelaskan, dan dia tidak bisa mengatasi itu. Oke. Sehingga badannya tuh shutdown. Oke. Nah, dan lucunya setelah 8 bulan dia tiba-tiba bisa jalan lagi. Gitu. Iya. Ada juga paling cepat dia hanya lumpuh 1 jam. Jadi pada waktu dia sadar nih, 1 jam kemudian dia bisa jalan lagi. Oke. Jadi memang secara health dan mental issue itu menurut saya this is a serious thing. Kita nggak boleh istilahnya judgmental atau mengejar seseorang. Keren ya Kak, beliau sekarang punya usaha untuk istilahnya memperdayakan orang-orang yang istilahnya apa bahasanya ya, ini apa, disabilitas. Iya. Disabilitas dicarikan kerja, terus juga punya klinik untuk teman-teman anak-anak yang autis. Jadi menurut saya keren banget sih. Dan ini hari ini kita bicara tentang bunuh diri dengan ahlinya langsung juga. Jadi kayaknya keren aja. Jadi menurut saya teman-teman yang sedang nonton, kalau Anda sedang mengalami satu tekanan atau hal-hal yang mungkin tidak enak dalam hidup Anda, segera cari bantuan lah gitu. Jangan malu-malu, karena kebanyakan orang juga di Indonesia masih malu ya Kak ya, takut dihakimi gitu. Nah, oke. Berikutnya saya juga ingin cerita sama kakak atau mempertanyakan ke kakak. Boleh nggak sharing? Kalau mau dijawab boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa. Pernah nggak kakak mengalami situasi yang sama, diri kakak sendiri mengalami pemikiran untuk melakukan bunuh diri misalnya? Iya, jadi tumpukan-tumpukan yang tadi itu saya cerita, itu akhirnya mulai muncul too much gitu ya. Itu justru setelah saya bangun komunitasnya. Oh oke. Gitu. Jadi setelah 2013 dong sebenarnya. Jadi memang awal-awal mulanya tuh justru aman-aman aja gitu kan. Terus kayak mungkin juga karena waktu itu belum banyak apa ya, transisi ke dewasa gitu. Iya. Belum banyak transisi ke dewasa yang Betul-betul terlalu rata. demanding gitu Iya. ya. Nah akhirnya mulai munculnya itu kalau nggak salah sekitar 2015-2017an gitu. Oke. Nah itu yang akhirnya membuat saya bilang, wah ini udah harus cari bantuan nih gitu. Dan untungnya kan karena memang udah kerjanya di area situ, jadinya bisa Menangani ya? gitu dengan apa segera tahu gitu akses yang mana yang bisa diakses, yang harganya terjangkau segala macam, itu jadi udah tahu gitu. Nah Iya. itu yang menurut saya sih apa ya,
sebuah berkah lah, ibaratnya kayak saya sama itu udah berusaha melakukan yang terbaik buat orang lain, dan di sepanjang perjalanan itu saya bertemu dengan orang-orang baik juga kan jadinya. Sehingga akhirnya pada waktu butuh bantuan ya udah saya bisa tahu tempat aman saya ada di mana, ada aksesnya gimana gitu. Jadi kayak ngerti gitu memang. Dan membantu Kak. Membantu kok. Jadi memang udah lewat masa-masa itu gitu. Dan akhirnya ya udah sampai sekarang saya juga paham kalau saya batasannya di mana, terus jadi bisa mengembangkan ibaratnya secara psikis saya baiknya melakukan apa kalau udah mulai tanda ini gitu. Jadi ada benchmarknya ya. Iya. Jadi kalau di sini harus begini nih gitu. Dan nggak maksa diri juga gitu untuk tetap lanjut gitu dalam kondisi tertentu. Nah itu Kak, pertanyaan fundamental. Saya tertarik banget nih yang Kakak tadi baru bilang. Jadi kalau menurut Kakak tahun 2000-an lah ya, 2000 awal tadi yang kita udah sharing bahwa di situ masih ada kekerasan secara fisik dan itu normal ya buat orang tua di masa itu. Saya tidak bilang ada yang salah ya, ini normal pada waktu itu memang semua melakukan. Dan kekerasan secara verbal juga dilakukan. Kalau menurut Kakak bagaimana menjembatani ya pendidikan anak, artinya agar tidak, atau batasannya apa sih gitu, kalau anak sedang berbuat salah atau apa gitu ya, ada batasannya nggak sih sehingga tidak arahnya ke membuli anak sendiri sebenarnya ya, kekerasan verbal ataupun kekerasan secara fisik. Bisa elaborate soal ini nggak, sedikit cerita soal ini? Iya, sebenarnya ada beberapa prinsip dalam psikologi yang cukup umum ya, mau kita dalam hubungan apapun. Jadi komunikasi asertif misalnya. Asertif itu kan bukan kita marah-marahin orang dengan keras gitu, kata-kata yang kasar, tapi nunjukin bahwa saya merasa gak nyaman pas kamu melakukan ini, dan apa yang bisa kita lakukan gitu supaya memperbaiki ke depannya gitu. Itu juga bisa dilakukan kepada anak sebenarnya gitu. Orang tua merasa gak nyaman melihat kamu kok tiba-tiba mukulin anak orang lain, atau kamu tiba-tiba melakukan hal ini, segala macam. Apa yang bisa kita lakukan nih biar bisa memperbaiki kondisi ini, perilaku ini ke depannya gitu. Terus juga sebagai orang tua juga kita harus bedakan antara otoritarian dan otoritatif. Otoritarian itu ketika orang tua menentukan segala macam hal keputusan dalam hidup anaknya, dan ketika tidak dilakukan dia tidak segan-segan menggunakan hukuman yang fisik bahkan. Ketika otoritatif itu nunjukin bahwa saya sebagai orang tua saya tetap punya tempat buat kamu gitu, tetap punya kendali sama kamu, tapi kamu punya uang juga untuk explore pilihan kamu apa. Ada batasannya. Tetap kayak ya nggak mungkin kita memberikan kebebasan sebebas-bebasnya gitu kepada seorang anak gitu kan, karena ya mereka pasti akan berhadapan dengan orang asing yang mungkin bisa mencelakakan mereka. Betul. Kan. Mereka harus belajar bahwa dunia di luar sana itu ada. Kamu explore, tapi kami akan di sini untuk jagain kamu gitu. Kalau kamu jatuh, kita akan angkat kamu. Support system gitu. Yang akhirnya membentuk rasa secure dalam diri. Dan percaya diri bahwa dia bisa explore ke sana, tapi kalau ada apa-apa ada yang jagain dia gitu kan. Nah, itu yang penting. Ada safety, ada safe place-nya gitu gitu. Oke, menarik banget Kak. Nah, ini buat teman-teman yang nonton yang punya anak, kalau misalnya kalian dalam posisi yang masih otoritarian. Ulang lagi Kak? Otoritarian. Sorry, saya agak-agak susah nih ngomongnya. Nah, mungkin perlu belajar ya supaya membedakan ini gitu. Ya, tapi saya setuju sih bahwa anak-anak itu perlu merasa safe dan perlu mendapatkan satu tempat di mana mereka bisa jadi diri mereka sendiri dan mereka tahu mereka punya support system di situ. Tapi di sisi lain kita juga nggak bisa batasin mereka untuk explore karena mereka perlu belajar. Dan kita punya batasan-batasan untuk dapat mengerti apa yang terjadi sekarang
kan. Saya ngalamin Kak, anak saya kalau mainan Roblox saya sudah nggak ngerti. Anaknya umur berapa sekarang? 8 tahun. Oh, iya. Tapi Robloxnya Roblox anak-anak ya, yang masih handphone kita juga jaga gitu ya. Kita juga masih lihat lah gitu. Jadi banyak hal-hal K-pop Demon Hunter sekarang lagi booming banget kan Kak. Anak saya kalau nonton saya sudah nggak ngerti dah, dia cerita lagu apa saya sudah nggak ngerti. Well okay. Berikutnya saya ingin menanyakan satu hal yang mungkin sifatnya personal juga. Kakak boleh jawab, kalau merasa nyaman tidak juga nggak apa-apa. Ada tidak karya-karya kakak atau hal-hal yang kakak sudah buat yang buat kakak itu paling bermakna, tapi bukan dari hasilnya, tapi dari prosesnya? Ada hal-hal yang membuat kakak nggak lupa, oh ini sungguh-sungguh berarti gitu. Terkait dengan pencegahan bunuh dirinya atau hal lain? Apapun boleh, dalam perjalanan hidup kakak, dari sisi diri sendiri boleh, atau dari sisi kegiatan di sisi Into the Light juga boleh. Iya, saya rasa saya pas mulai Into the Light pun itu udah bermakna banget buat saya, karena di sana akhirnya saya bisa menemukan ini loh life goal saya. Tempatnya tuh ternyata ini gitu. Dan di sana juga saya belajar dari titik yang ibaratnya nyemplung tanpa sengaja gitu. Dan karena saat itu saya nggak tahu kan pencegahan bunuh diri secara komprehensif itu kayak apa. Cuma tahu dari sumber internet, terus waktu itu tiba-tiba orang-orang nge-call, reach out gitu ya. Tapi seminarnya aja belum jalan gitu ya, ngomong lebih detail gitu kan. Jadi kayak ya udah, begitu seminarnya udah jalan pun ya kayak ya udahlah, just jump just jump. Jadi kayak saat itu saya pikir itu salah satu hal paling berani dan bermakna yang pernah saya lakuin dalam hidup saya. Kakak bangga nggak dengan diri kakak sendiri? Iya, kalau saya bilang untuk pencapaian itu ya, saya bangga dengan apa yang saya lakukan di Into the Light gitu. I see. Menurut kakak, hal yang sudah kakak lakukan ini dan membawa dampak untuk orang lain berdampak juga kan untuk kakak? Iya, saya selalu percaya bahwa apa yang kita lakukan kepada orang lain pada akhirnya juga akan kembali buahnya kepada kita ya. Jadi kayak bukan berarti kita akan misalnya kayak keluar uang sekian terus balik lagi uangnya sekian gitu ya, enggak. Tapi in a way, value-nya gitu, merasa bagaimana kita juga akhirnya berkembang bersama orang lain, mengamati sekitar kita, itu juga mengamati diri kita gitu. Jadi memang selalu sih saya melihatnya kayak gitu. I see. Dan pencapaian ini sebenarnya berawal dari hal yang sederhana, ternyata membawa dampak yang luar biasa besar juga sebenarnya ya. Dan aku yakin waktu kakak juga mulai tidak punya pikiran yang gimana-gimana. Tadi kakak udah cerita ada orang reach out, udah bingung nih, dari Bali reach out, dari Surabaya reach out. Something simple tapi kok gini ya, ternyata gede gitu ya. I see. Nah, ada nggak hal yang membedakan atau kenapa di fase-fase kakak mengalami hal-hal yang sulit ya, kakak tidak memilih untuk menyerah? Why? That's a very reflective question. Kan ada pilihan itu. Ada pilihan itu. Dan akan sangat mudah. But why not? Kenapa ya? Did you get the support system that No, not at all. You didn't, right? I didn't. Aku baru dapat support system itu justru pas di 27 tahun. I see. Oke, pada waktu Into the Light kah? Belum. Oh, belum. Jadi Into the Light itu lebih awal. Oke. Iya, lebih awal. Jadi kayak mungkin in a way karena aku udah terbiasa dengan rasa sakit. I see. Sakit fisik, sakit ditolak oleh lingkungan, sakit tidak dipercaya oleh orang tua, segala macam kesepian gitu. Kesepian tadi gitu. Dan dari sana jadi kayak build up, alih-alih mikir bahwa hidup ini sangat menyakitkan banget, which is true in a way, tapi ada resistensi ya. Ada kepikiran bahwa saya bisa kok melalui ini gitu. So why I cannot pass this one gitu. Jadi kayak ada pemikiran itu, dan
di sisi lain juga saya tuh diajarinnya untuk hadapin masalah. Ya, bukan lari dari masalah I gitu. see. Jadi kayak discomfort itu tuh ya discomfort and pain ya udah is a part of it gitu. Oke. Take it aja gitu. Jadi kayak dan itu pun akan berlalu kok gitu. Jadi kayak yang penting kan adalah gimana nih masalah ini ada solusinya nggak gitu. Yes. Apa yang bisa dilakukan kalau nggak ada solusinya ya barulah kita berpasrah kan ibaratnya karena itu nggak di luar kendali kita berarti. Betul. Tapi kalau masih ada bisa dicari solusinya ya kenapa enggak gitu. Kita fight all the way. All the way. Dan gitu. itu juga yang akhirnya membentuk sikap saya untuk terus menerus cari support system meskipun gagal bangkit lagi, gagal lagi ya sampai akhirnya ngebentuk bahwa oh ada nih circle yang saya ketemunya bahkan dari lingkaran bukan dari sekolah saya kok, bukan dari kuliah saya, tapi ketemunya dari lingkaran online gitu. Dan akhirnya ketemu support system sampai sekarang jadinya saya makin thriving karena mereka selalu kayak nunjukin ayo Ben bisa kok. Gitu. Dan support itu mendorong kakak ya. Iya. Do you think you are better now than then? Oh yeah, of course. I'm in so much better place. Why? Pertama, semua pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu muncul di masa kecil itu pelan-pelan udah mulai terjawab. Oke. Gitu. Entah itu pendekatan filosofis atau pendekatan ilmiah ya. Tapi juga secara personal, I kind of build up my own capacity dan confidence untuk ya udah. Kalaupun memang ada yang tidak terjawab, just sit with the discomfort, udah. Yes. Questionsnya ya udah mungkin akan selalu ada seumur hidup juga gitu, tapi nggak apa-apa gitu. Dan ya banyak hal yang menjadi lebih baik juga setelah dapat support system gitu. Dengan saya makin percaya sama diri saya bahwa kekuatan saya itu nggak dibentuk dari diri saya sendiri gitu. Itu selalu datang dari cinta dari orang lain gitu. Cinta-cinta orang yang mengasihi saya makin menguatkan kalau mereka percaya sama kapasitas saya, kenapa saya nggak bisa percaya sama kapasitas saya? That's a good question, right? Yeah. And then last question before the very last question. The last question is this: are you thankful to yourself? Iya, bahwa dia bisa bertahan sampai sekarang itu pertama. Kedua, dia tetap mengupayakan hal-hal yang terbaik terlepas dari keterbatasan dia, gitu ya. Dan yang dia punya attitude yang selalu mau berkembang. I see. Meskipun ya I'm a late bloomer, right? Jadi kayak 4 tahun gap year, right? So, tapi tetap saya mengusahakan kayak saya dulu pengen ke Oxford tapi nggak jadi karena financial issues. But then saya tetap mau berkembang, mengumpulkan segenap portofolio kerja, segenap untuk dapat scholarship ya. Dapat scholarship. Dan it's not easy. I know, and it's a whole decade of struggle. Yes. But saya selalu percaya bahwa saya bisa berkembang dan saya bisa dapetin itu. Now the very last question. Ya, sebelum masuk pertanyaan wajib nih. Yes. The very last question is this: do you believe that struggle means quote unquote adding value to your life? Oh iya, kita nggak akan menjadi lebih bijaksana dan menjadi lebih resilient tanpa rasa struggle dan sakit. Yeah. Kita nggak pernah berkembang dari tempat yang comfort. I see. Jadi zona comfort ini bahaya ya? Well, ada bagusnya kadang-kadang untuk tetap di sana. Tapi at what cost gitu kan. Jadi kita harus lihat cost benefitnya kan. Kadang kalau terlalu banyak cost untuk keluar ya juga mending jangan gitu. Tapi siapa sih Kak yang nggak search for comfort kan? Everyone needs it. Everyone needs it. Jadi kalau memang mau stay dulu untuk for a while ya udah gitu. Tapi kalau jadi kelamaan dan nggak berkembang kan juga costly buat kita. In a sense kita nggak ada adding value lagi ya. Iya. Gitu. Oke, nice. Bicara sama Kak Benny kalau 1 jam rasanya kurang. Mungkin next time kalau ada kesempatan boleh kita akan explore lebih lagi. Tapi it's a very nice podcast for me, a very nice sessions for me. We learn a lot. Aku percaya juga teman-teman yang nonton bisa belajar banyak dari apa yang kita bicarakan hari ini. So, seperti biasa di Kontras kita selalu punya 3 hal yang kita
tanyakan kepada seluruh tamu kita. Oke. Jadi 3 hal ini kalau nggak saya tanyakan nanti produsernya marah, jadi saya harus tanyakan. So, the first question is this. Kalau kakak ketemu dengan Benny kecil di masa kakak remaja waktu itu, yang dia sedang mengalami struggling yang luar biasa. Dari dia mengalami bullying, kesepian, yang support sistemnya mungkin masih lemah. What is your advice atau satu kalimat apa yang ingin kakak sampaikan untuk si Benny kecil? You have to believe in yourself. You have to believe in yourself. Ya. Karena Do you think you're lacking that Yeah. at that time? kayak saat itu saya nggak percaya sama diri saya bisa lalu itu semua. Oh, Saya nggak percaya bahwa saya good enough. okay. Dan tapi kenyataannya kok lewat juga gitu. Jadi udah gitu. Just believe in Just your- believe in yourself. Yeah. You were not that, but if someone in that position now, just believe in yourself. Yeah. Okay. And then second question, kakak kalau melihat diri kakak yang sekarang, apa yang ingin kakak sampaikan untuk diri kakak yang sekarang? Oke. Ya, terlepas dari seberapa cepat kita mencapai tujuan, saya bangga dengan apa yang sudah dilakukan. Dan ya saya berharap kita bisa selalu terus berkembang lagi ke depannya. Nice, very nice. And then the last question is, do you think atau kakak sekarang sudah merasa diri kakak sukses atau belum? Belum. Belum. Why? Karena masih banyak banget ruang untuk berkembang. Jadi saya merasa cukup dengan apa yang terjadi saat ini, puas gitu ya. Tapi saya juga tetap menyadari bahwa ada ruangan perkembangan yang lebih jauh yang pengen saya capai. Saya pengen lebih banyak dampak di global. Saya pengen lebih banyak hal yang bisa saya jangkau gitu dari orang-orang ini supaya ya kebermaknaan itu terus-menerus muncul Ya terjadi ya. dan terjadi. I see. Okay, so sukses menurut seorang Benny Prawira Xiao adalah Ketika saya bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain, sekaligus juga menumbuhkan rasa cinta pada diri saya. nice, luar biasa. Kak Benny satu salaman dulu boleh? Kak Benny satu kalimat untuk yang nonton, Oke. mungkin buat teman-teman yang sedang mengalami struggling atau punya isu tentang bunuh diri. Oke. Your advice is? Ya, seringkali kita berpikir bahwa masalah terkait dengan diri kita itu nggak punya akhir. Dan kematian itu solusi yang lebih mudah untuk dilihat. Tapi itu juga akan menjadi final. Sementara kehidupan menawarkan lebih banyak naik turun yang bisa kita ibaratnya kayak roller coaster lah ya. Jadi kita bisa nikmatin masa naiknya, kita bisa juga berusaha renungi apa yang bisa kita pelajari di masa turunnya. Jadi pilihannya selalu ada itu. Untuk merasakan kembali kebahagiaannya atau ya menikmati kembali masa-masa bangkitnya. Nice, menikmati kebahagiaannya, menikmati masa-masa bangkitnya. Benny Prawira Xiao, thank you. Thank you. Wow, thank you banget Kak Benny, keren. Very good, very good.